Di dunia bisnis yang serba cepat dan berubah, komunikasi korporat menjadi hal inti dari segalanya. Tapi, apa sih yang terjadi ketika komunikasi korporat yang tidak efektif menghantui sebuah organisasi? Komunikasi korporat yang tidak efektif bisa menjadi ladang subur bagi konflik, kegagalan, dan kebingungan. Terkadang, pesan yang seharusnya tersampaikan dengan jelas dan tajam malah menjadi kabur dan terdistorsi. Semua ini dapat merugikan perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari produktivitasnya yang menurun hingga hilangnya rasa kepercayaan bagi karyawan dan pelanggan. Tapi, komunikasi korporat yang tidak efektif bisa berubah menjadi komunikasi korporat yang efektif dengan cara komunikasi yang baik, seperti video ini. Seperti biasanya setiap akhir bulan, Mita akan ke ruangan Jenny untuk memberikan hasil laporan bulanan penjualan. Baik, saya cek nanti ya. Terima kasih, Bu. Saya dari sini. Maka itu, Mengapa penjualan di toko ini tidak meningkat, Mita? Itu bukan kesalahan dari kami, Bu. Barang dari perusahaan Ibu telat dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. benar Bu, lagi pula kita butuh untung banyak dari departemen produksi. Kenapa sih jadi atasan maunya seenaknya sendiri? Nggak mikirin karyawan gimana? Gue rasa dia nggak pada terima kita deh, Mit. Yang di otak dia itu cuma ada angka dan angka. Yaudah lah ya. Gimana lagi? Kayaknya ayam enak deh. Yuk. Li, gue mau ngomong deh. Ngomong apa sih, Mit? Gue tuh gak enak banget, jadinya gue kepikiran. Kepikiran soal tadi Bujen ya? Ya gimana ya, Li? Emang gimana sih cerita awalnya kok dia bisa sampai marah-marah kayak gitu? Kenceng banget lagi suaranya. Nah, seperti biasa, gue tuh kan tiap bulan ke ruangan Bujen ya, ngasih laporan bulanan. Nah, gue tuh gak tahu tiba-tiba Bujen itu ke ruangan gue marah-marah. Kok dia kayak gitu sih? Aneh banget, nggak kayak biasanya. Nah, gue juga gak tahu nih, apa karena gue gak ngejelasin ya laporan gue kayak gimana. Bisa jadi sih kalau kayak gitu. Tapi Bujen itu gak minta penjelasan ke gue pas gue kasih laporan. Dia tuh cuma bilang kalau oke, nanti saya cek gitu. Jadinya kan gue gak harus ngejelasin kan. Tapi dia kayak aneh banget, langsung marah gitu, tanpa nanya dulu ke lu. Nah ya kan, kalau semisal emang ada salah di laporan gue atau emang gak enak di hati dia, kenapa beliau nggak tanya dan nanya penjelasan yang baik gitu loh ke gue, tanpa harus langsung datang ke ruangan gue dan marah-marah kayak gitu. Nah, mungkin lagi capek kali dia, kayak lagi capek aja gitu sama urusannya, jadi dia kebawa marah-marah deh. Ya kali ya, semoga ada omongan baik-baik deh dari Bujen gitu. Semoga semuanya membaik gitu. Ya, semoga amin. Kayak kata gue sih dia lagi capek, makanya dia lagi marah-marah. Yaudah, ayo kita makan geprek JMS ini. Lapar. Ya udah, ayo makan deh. Ya Allah, capek banget ada aja. BTW nih, nanti kita usahain sidak biasa aja ya kalau ada Bujen. Kayak nggak ada masalah gitu, soalnya enak juga kalau yang lain tahu. Ya lah, Li. Pasti diusahain buat biasa aja. Lagi pula Bujen juga kan atasan kita ya. Gak enak kalau misalnya kita yang cuek ke Bujen atau kitanya yang merawat mukanya gak enak ke Bujen gitu. Yang lain pasti minta enak. Benar.
Yaudah yuk, kita ngomong lagi. Yaudah, kalau lagi jadi istirahat habis. Juga, yaudah yuk. Di sisi lain, Jenny sedang memikirkan tentang apa yang telah ia lakukan pagi ini. Duh, gue gak enak banget. Sebagai atasan, udah ngelakuin hal yang gak seharusnya gue lakuin. Kenapa sih gue emosian kayak gini? Ini salah banget. Kenapa gak diobrolin dulu sama Mita, sama yang lain juga? Kenapa gue langsung marah ke Mita, bahkan sampai kedengeran keluar dan Lili nyamperin? Gue harus ngelurusin ini secepat mungkin. Tapi gimana ya caranya? Nanti gue coba deh. Kalau ketemu Lili, minta tolong setelah selesai istirahat buat ke ruangan gue. Gue pengen ngobrolin semuanya secara baik-baik. Lagi pula, kita itu kan tim, dan gak seharusnya buat saling salahin kayak gini. Ya udah deh, gue langsung aja ke atas. Selamat siang. Iya nih, kira-kira nanti setelah istirahat bisa nggak ya urus kita? Jangan lupa tolong kabarin kita juga ya. Baik Bu. Mari. Permisi, bolehkah saya boleh tahu barang apa saja yang masuk hari ini? Silakan ujian semua data ada di sini. Ini bisa melihatnya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama Bu Jen. Baik Bu Jen, permisi. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Saya mohon maaf, ini diskusi secara bersama. Kita saya meminta soal ini beberapa data persoalan dari adanya penurunan kemarin, apa yang bisa kami lakukan untuk menurunkan? Saya akan berbicara dengan Departemen Produksi untuk mempercepat peningkatan ini. Untuk kita, apakah ada permintaan khusus dari beberapa pelanggan yang sering muncul? Ada permintaan beberapa dari pelanggan tentang produk-produk, tetapi perusahaan kita tidak menyediakannya atau perusahaan kita tidak mempunyai produk tersebut. Baik, mari kita tingkatkan kerjasama untuk memenuhi permintaan yang disediakan. Untuk ini, apakah Anda akan bekerjasama dengan Mita untuk memastikan semua produk tersebut? Tentu Bu, kami akan memastikan pelanggan lolos. Adegan ini menunjukkan perbedaan antara komunikasi tidak efektif dan efektif dalam lingkungan korporat. Dalam komunikasi efektif, semua pihak berpartisipasi dalam mencari solusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara dalam komunikasi tidak efektif, saling menyalahkan hanya mengakibatkan konflik tanpa penyelesaian. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Nah, sudah lihat kan videonya? Jadi, ingatlah, komunikasi korporat yang tidak efektif tidak harus menjadi kutukan yang abadi. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan bisa mengubah kekacauan menjadi harmoni dan mengemban masa depan yang cerah.
Lah kok kesana kesini dong kan?